Johnny Somali resmi dituntut 3 tahun penjara dan forced labor dan ditandai sebagai PK. Kedikitan nggak sih, No? Terus PK tuh apa? Terus labor tuh apa? Jadi apa update dari Johnny Somali, No? South Korea wants 3 years with hard labor for Johnny Somali after streamer offends judge. Jadi kita dapat informasi tidak penting mengenai tuntutan yang keluar dari pengadilan Korea Selatan terhadap Johnny Somali. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Johnny Somali, kalian please tonton video gue yang thumbnailnya ini, atau yang ini juga boleh. Intinya dia adalah streamer rusuh yang ngerusuh di Korea dan akhirnya ditangkap polisi, masuk penjara, ngebel alias nggak usah di penjara tapi nggak bisa keluar dari Korea, nggak bisa balik ke Amerika, dan hari-harinya adalah menunggu bagaimana ia akan ditetapkan hukumannya sama pengadilan Korea Selatan. Back in 2024, after being arrested on trips to Japan and Israel, Johnny Somali, real name Ramsey Khalid Ismail, traveled to South Korea in the next chapter of his streaming career. Just like with his experience in other countries, the American was arrested after several problematic incidents including causing chaos in 7-Eleven, disturb a bus, blasting North Korean propaganda, and more. Dan akhirnya pengadilan terakhir itu memberikan informasi mengenai apa kira-kira tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Johnny Somali. Disclaimer dulu, bukan anak hukum, bukan sarjana hukum, jadi kalau ada istilah-istilah hukum yang gue keliru atau salah penjelasannya atau salah pemahamannya, please banget koreksi gue di kolom komentar di bawah. Ini gue screenshot dari Legal Mindset tentang apa aja yang udah di-charge dan detail charge-nya, hukumannya kira-kira apa, dan Johnny Somali bilangnya mengaku bersalah apa enggak. Di sini ada 4 obstruction of business. Jadi kayak semacam ngerusak, ganggu bisnis orang di 7-Eleven, di bus, di Lotte World, sama teriak-teriak waktu orang jualan. Selain obstruction of business yang definisinya adalah ngeganggu usaha orang, ada juga kayak mengganggu kecil. Nah ini gue definisinya menurut kalian bedanya apa? Tapi menurut gue ya beda skala aja gitu. Dianggapnya sebagai ya tidak terlalu parah tapi tetap mengganggu dan merusak kenyamanan orang-orang dan bisnis orang-orang. Disebutnya di sini sebagai minor offense, yaitu adalah bawa ikan busuk ke tempat umum dan nyetel musik gede-gede di tempat umum. Yes, lu kalau berisik di tempat yang nggak seharusnya berisik, lu bisa kenapa-napa. Itu ada hukumnya. Di negara lain kurang tahu ya. Menarik sih kalau ada negara ngebiarin orang nyetel musik gede-gede keliling gitu. Tapi kita nggak ngebahas itu, kita ngebahas yang di sini dulu. Yang terakhir ini yang paling diurusin dan lagi paling dipermasalahkan dan berupaya untuk kayak dihilangkan dari tuntutannya si Johnny Somali, yaitu adalah main deepfake. Jadi dia ganti muka orang gitu, jadi muka siapa dan ditaruh ke video biru tentu saja, dan itu ada hukumnya di Korea, nggak boleh. Ini yang paling berat, ini yang bisa kena 7 tahun, dan Johnny Somali di 2 ini menyatakan not guilty alias merasa tidak bersalah, dan yang sisanya dia bilang dia bersalah. Nah, Johnny Somali diminta closing statement alias penutup, kira-kira apa nih yang mau lo omongin dan mungkin bisa membuat orang-orang jadi berubah pikiran terhadap kesalahan lu. Johnny Somali malah bilang hal yang makin merugikan dia. Johnny Somali reportedly offends judge after blaming South Korean legal system. According to YouTuber and lawyer Legal Mindset, Somali issued an apology in which he claimed to be held captive in Korea for a year and a half. I did some foolish things under the influence of alcohol and I realized the consequences. I seriously apologize for this, he said. Having been born and raised in the United States, I did not realize how serious the consequences of this action, which would not be illegal in the United States, could be in Korea. Hah? Ngomong apa lu? Jadi Somali bilang ya dia minta maaf tapi dia nggak tahu gitu. Soalnya kalau di Amerika kayak gini nggak apa-apa. I don't think so. Di Amerika kayaknya lu kalau misalnya ngerusuh pas lagi mabok, bawa ikan busuk, terus ganggu bisnis orang, terus teriak-teriak loudspeaker di tempat orang lagi nggak boleh loudspeaker, kayaknya lu bukan lagi masuk penjara. Lu masuk shooting range, tau nggak lu? Piu-piu sayonara to itakimi wo kimochi nawara na ikedo. Nah, di sini poinnya yang dia malah bikin masalah baru yang dianggap sebagai penghinaan terhadap judge di Korea Selatan. The law is unfair since the policeman didn't do anything when I tried to report Bongbong and I'm asking for the law to apply it fairly, he plead. I'm still young and I want to see my family and go home. Please show me leniency. Legal Mindset claimed that the judge was baffled by this and wasn't having any of this argument. The prosecution then follow up by recommending some serious punishment against the streamer. Yang gue tangkep
nangkep dari statement dia bilang hukum Korea Selatan nggak adil. Kok gue diperlakukan kayak gini, tapi lawan gue, orang-orang yang nyerang dia, yang nangkepin dia, yang juga ngerusuh sama dia di Korea, nggak diperlakukan sama gitu. Dia bilang, gue masih muda, gue mau ketemu keluarga gue mau balik ke Amerika, gue mau keluar dari Korea, please bantu gue. Legal Mindset, konten kreator yang cukup sering nge-cover masalah ini dan sampai datang ke Korea untuk ngeliat persidangan Joni Somali, itu bilang kayak para judges tuh kayak, yah kena lagi lo, para judges dibilang ini nggak adil, hukum Korea Selatan nggak adil dan lain-lain buat dia. Api udah mau padam sama dia disiram bensin lagi, kasarnya begitu. The prosecutor recommend 3 years in prison with labor, a maximum fine of 150,000 won, just over $100, and that he is placed on the PEEP offender registry, which may even impact him once he return to America, and failing to register in the US could result in more consequences. Jadi benar, tuntutannya adalah 3 tahun penjara. Menurut kalian kedikitan apa kegedean? Tapi dia juga mesti denda $100. Kalau gue sih jelas kedikitan ya. Bisnis orang harusnya digantiin. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan dia juga mesti lakuin prison labor, alias nggak cuma di penjara tapi ada kerja yang dilakuin. Biasa sih kalau lihat-lihat di film-film tuh yang nambang batu, tau gak sih lo, di SpongeBob Patrick juga ada tuh yang kalian lihat dia di penjara tuh, dia nambang batu. Jadi dia mesti ngelakuin kerja juga. Tapi gue nggak tahu di Korea apakah sama dengan di kartun SpongeBob atau ada definisi forced labor yang lain. Dan ini yang cukup krusial, yaitu didaftarkan menjadi PK alias SEX offender, yang dimana dia terdaftar sebagai orang yang pernah melakukan hal-hal tidak baik yang berurusan sama selangkangan. Dan di Amerika itu juga mesti daftarin kalau lu juga seorang itu dari negara lain. Ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dia nggak bisa aneh-aneh, dia nggak bisa macam-macam, karena ketika kayak begitu dia bakal registered as SEX offender, dan itu lumayan dapat berdampak bagi hidup seseorang. Bukan lumayan lagi sih, pasti berdampak dan pasti kena banget. Tapi itu semua belum fix, belum ditentukan, belum ketok palu. Itu baru tuntutan. Bisa jadi dikurangin, bisa jadi lebih parah. He is set to be sentenced during his next hearing on April 15 after the judge refused his request to be sentenced quickly. Jadi dia tiba-tiba request gitu kayak hukum gua buruan gitu, tapi peradilan bilang enggak, tunggu dan ngatur lo. Jadi itulah yang kira-kira terjadi sama streamer rusuh Joni Somali. Apakah ini akan menjadi akhir dari berita tentang Joni Somali? Apakah benar 3 tahun? Apakah malah bertambah? Apakah berkurang? Mungkin teman-teman yang jago hukum bisa bantu jelasin di bawah. Tapi kalau menurut kalian intinya gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gua, jangan lupa lakuin subscribe atau klik tombol like. Komentar hari ini datang dari video gua yang Bapak Lo AI. Jadi video tentang orang tua lu nanti ke depannya bisa digantikan sama AI. Cukup mengerikan. Dan komentarnya dari gua nggak mau bacain namanya, tapi komentarnya gini: Mak lo gaming udah gak relevan, sekarang mak lo AI. Semua main ini ngeri banget sih AI-an, dan ini kayak ChatGPT juga semakin menggila gitu. Ini meta by the way yang di sini. Kalian tonton video lebih lengkapnya dah. Bayangin nanti tiba-tiba tuh orang tua lo meninggal tapi lu bisa somehow bangkitin orang tua lo, kan agak ngeri ya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.